Labuhan Batu Utara. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wala
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Ustaz Nurdin Simanjuntak yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pada acara yang kedua, yaitu tausiah. Tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Jumhana Farid, Sarjana Agama. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya Allah ya Rahman, panjangkan umur jamaah yang menjawab salam saya dengan semangat. Ya Allah ya Rahman, rendahkan rezeki jamaah yang menjawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini hembusan napas yang keluar masuk dari hidung kita, kita masih iringi dengan zikir kepada Allah. Nikmat terbesar iman Islam masih Allah semai dalam dada kita. Dan mudah-mudahan doa kita bersama sampai nanti Allah memanggil ajal kita, Allah berkenan menguatkan lidah kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Salawat dan salam sama-sama kita perbanyak kehadiran yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak bersyahadat di tangan Rasulullah, tapi asbab lisan kita sering basah mengucapkan salawat kepada beliau, Allah berkenan mencatat nama kita menjadi orang yang termasuk berhak mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, supir satu masih istirahat, jadi supir serapnya dulu.
Kata beliau, saya 12 menit, nggak usah panjang-panjang. Beliau nanti baru 1,5 jam. Tapi insya Allah nanti begitu diterimanya kami tetap bagi 2, kata beliau. Belum mulai udah cerita amplop ya. Ya Allah ya Rahman. Nah kadang-kadang ustad-ustad kayak gini loh ya, matre. Tapi ece-ece ikunya itu bu, nggak aku pikirkan kali amplopnya tuh. Nggak usah pakai amplop nanti Ustadz Irwanto, lipat-lipatkan aja, salamkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena 12 menit waktu saya singkat-singkat aja. Dan mohon maaf yang di belah kanan, di belah kiri, agak jarang saya nengok ke sana. Bukan apa-apa, belum pernah masuk TV, baru malam ini aku masuk TV. Makanya ke sana aja muka aku malam ini. Minta maaf aku. Sedap kali memang. Untung-untung mama aku nonton di kampung. Mak, kan? Iya serius. Ini malam lah baru masuk TV aku. Untung-untung mama aku ada lah. Masih bangun tengah mama aku nggak tahu lah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pengajian kemarin sore, di pengajian ibu-ibu ada pula Allah bertanya, Wak Loyah namanya, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa taubat kita diterima Allah? Aku mau marah sama Nek Loyah tadi, payah juga kok marah. Tapi aku dalam hatiku ngetes dia ini. Aku kan belum pernah mati, belum pernah jumpa sama Allah. Gimana mau tahu awak kapan diterima Allah taubat? Tapi pertanyaannya sedap kali, bagaimana cara kita tahu taubat kita terima Allah? Ku bilang aja lah ceplos, mati aja lewat duluan, ku bilang, tahu lah itu. Jangan lagi tuh Ustadz, ya. Tidak ada di antara kita yang tahu bahwa taubat kita sudah diterima Allah atau tidak. Yang kita tahu cuma tanda-tandanya, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Timpalah perbuatan maksiatmu, kejahatan dosamu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan melalap kejahatan itu seperti api memakan kayu bakar. Itu hadis Nabi. Cuman itu aja lah. Jadi setelah nanti ini kita taubat, kita istighfar, tengok besok pagi. Zikirnya bertambah enggak? Tepat waktu sholatnya tambah bagus enggak? Sodakohnya bertambah enggak? Ngatai orang masih apa enggak? Udah itu aja nengoknya. Kalau masih ngatai orang berarti taubatnya hari ini tak diterima. Udah jelas itu. Kadang-kadang uak-uak kayak gini bu, ibu-ibu, Pak, sedap kali. Kemarin ceramah tarawih tentang menjaga mulut. Besok paginya datang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ceramah tarawih kemarin berhasil Ustaz menceramahi saya. Kenapa Wak? Aku sekarang udah bisa aku menjaga mulutku, nggak ngatai orang lagi aku Ustaz. Paten itu nek, aku bilang. Aku nggak mau aku macam Wak Jenab itu sampai sekarang. Asal laki orang lama pulang dikatainya laki orang, pekerjaan orang semua dikatainya. Wak Jenab itu Ustaz, aku nggak lagi, udah aku jaga mulutku, nggak ngatai orang lagi aku bilang. Padahal dia lagi ngatai juga. Nah, kita tengok besok pagi, mulai besok pagi. Kira-kira ada perubahan nggak setelah tadi kita menangis minta ampun kepada Allah? Pertanyaan nenek itu kedua, apa gunanya kalau kita taubat Ustadz? Kalau nggak taubat kenapa? Mak, dalam hatiku nenek ini mungkin mau jadi tiang aras ini, nggak mati-mati dia mungkin dalam hatinya. Nah ini baru ku jawab, Nek, suatu saat nenek bakal mati, gue bilang. Nyanyi aku sama dia, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, ustadznya belakangan. Ada 2 lagi jadwal kami sama Ustadz Irwanto. Nanti mati malam ini cemara lagi, ustadznya belakangan insyaallah. Tapi semua kita bakal mati. Saya waktu Isra Mi'raj atau Maulid pernah belakang ini saya ceramah. Saya sampaikan itu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, dia pun pasti padam sendiri. Yang ceramah ini pemain biola El Suraya. Studio kami Jalan Selamat sebelah. Kata Ahmad Baki tadi, hidup ini macam lampu dinding tadi Pak. Masa-masa kita dulu aja Pak. Taruh minyak, taruh sumbu, dihidupkan. Kalau habis minyaknya,
selesai. Begitulah hidup kita. Makanya kita taubat karena kita nggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Bu, ibu tahu Nabi Muhammad? Tahu. Nabi Ayub? Ini sedap Nabi Ayub ini. Nabi Ayub ini, kalau Nabi Muhammad kawan akrabnya Jibril, paten. Ada wahyu datang. Tapi Nabi Ayub ini kawannya, luar biasa. Aku nyebut aja pun ngeri aku. Israel. Kawan akrab Nabi Ayub ini Israel. Suatu hari datanglah Israel ini. Assalamualaikum. Nabi Ayub hafal suara kawan tuh, geletar langsung. Datang dia. Sebelum dia buka pintu, dia bilangnya, wahai Israel, kau kasih tahu dulu sebelum ku buka pintu ini, kau mau datang silaturahmi atau cabut nyawaku? Silaturahmi. Nah, baru dibukanya, sap, masuk. Pulang kawan tuh besok gitu juga. Assalamualaikum. Tambah geletar, kok datang lagi dia? Jangan-jangan ini bukan silaturahmi, cabut nyawa kayaknya tuh. Israel, kau kasih tahu cabut nyawa atau silaturahmi? Silaturahmi. Nah, masuk, sap. Hampir berapa hari kayak gitu aja bolak-balik, mau putus jantungnya. Bagus ku tanya dalam hatinya, ditanyanya lah, oh Israel, bisa nggak kita damai-damai? Apa itu? Nanti kalau kau memang ditugaskan Allah mau cabut nyawaku, kau kasih dulu tanda-tanda. Bisa? Bisa? Kau kasih kode, oke? Kita kan udah berkawan. Kalau cuman itu permintaanmu, gampang lah itu pula, namanya berkawan, Pak. Wah, ditunggunya lah satu hari. Tak datang lagi Israel tadi. Tunggunya seminggu, nggak datang juga kawan tuh. Tunggu sebulan, nggak datang lagi. Setahun nggak datang juga. Akhirnya datang. Assalamualaikum. Lah, ini udah suaranya. Ini udah lama nggak datang. Jangan-jangan cabut nyawa karena ini datang loh. Betul-betul geletar lah dia. Kau kasih tahu sekarang mau ngapain? Baru ku buka. Wahai Nabi Allah, hari ini kebetulan aku diperintahkan Allah sesuai dengan janjinya kepadamu. Hari ini aku mau mencabut nyawamu. Mampus pikir hatinya. Tapi paksa juga dibuka, sap, masuk kawan tuh. Hari ini, sekarang, iya sekarang. Kita kan udah janji, kalau kau mau cabut nyawaku diperintahkan Allah, sebelumnya itu kau kasih tanda, kau kasih kabar dulu, kau kasih utusan untuk ngasih tahunya itu bahwa udah dekat. Nggak ada kau kasih tahu. Kata malaikat, ada loh. Nggak ada yang datang ke rumahku, kutunggu-tunggu. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Marah kawan tuh. Kau aja yang nggak tahu. Mana coba, tunjukkan sama aku. Kata Israel, bukankah dulu rambutmu hitam berkilau, tapi sekarang sudah satu persatu memutih. Itu tanda-tandaku. Bukankah dulu badanmu kuat kokoh, kekar dan tangguh? Naik kereta dulu Pak, nggak usah pakai jaket itu, kemana aja sedap itu. Tapi sekarang sudah mulai lemah lunglai dan kadang-kadang membungkuk. Itu tanda-tandaku. Bu ibu, bukankah dulu pipimu, kalau bahasa orang Melayu, tembem, bak pauh di layang. Ibu tuh belusung pipit. Kalau dia senyum masuk lesung pipitnya, nggak senyum keluar, masuk keluar. Tapi sekarang sudah 80 tahun umur nenek itu, masuk tak keluar-keluar lagi. Orang udah kempot ya. Itu tanda-tandaku. Bukankah dulu gigimu rapi bersusun, tapi mulai satu persatu berguguran. Itu tanda-tandaku. Itulah utusanku. Udah aku sampaikan, udah aku kasih sama kamu.
tapi kamu yang tak sadar, kata Israel. Jadi kalau gitu kau cabut sekarang. Iyalah, sesuai perintah. Selesai. Jadi Bu, kita ini 63 tahun ya lebih kurang umur awak. Tengok aja lah rambut. Nah, udah mulai. Badan udah mulai. Itulah pesan, tanda-tanda utusan dari Israel bahwa dia juga sudah dekat dengan kita. Makanya kata Rasulullah yang ditanya oleh sahabat, siapakah orang yang paling cerdas wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Dalam hadis sahih lagi bahwa ternyata satu hari satu malam 24 jam Israel itu datang ke rumah kita 70 kali nengok muka kita. Bu, 70 kali 24 jam satu hari satu malam 70 kali. Pagi jam 8, jam 10, 11, jam 4, jam 6, malam lagi tidur sedap awak, ditengokinya kening awak. Macam orang mau mutik mangga kan dipicitnya itu, udah masak atau belum? Nah, kayak gitulah dia, Bu. Milih mangga, Pak, kan picit-picit dulu kan. Kalau jemek udah lembut dia, ah ini ku ambil. Ah itulah dia. Tengoknya kening awak satu-satu. Nah ini cocok duluan ini. Sap. Nah, itulah sebabnya kita perlu beristighfar, taubat kepada Allah. 6 menit lagi. Saya tepat waktu orangnya. Nggak mau saya lama-lama. Memang udah segitu, jatah segitulah. Bu, saya ingin sampaikan satu tamsilan. Ini agak-agak fokus. Karena nanti kok salah fokus payah. Saya sering menyampaikannya ini pakai contoh. Nah, Ustadz, bantu Ustadz satu lagi Ustadz. Oh boleh 4. Sedep ini Bu. 4 menit lagi. Supaya kita bersemangat untuk taubat, tengok 4 botol ini. 4 botol ini saya istilahkan dengan 4 buah piring. Piring ini punya Wak Loyah. Wak Jenab mau pesta. Karena Wak Jenab ini tak ada piring, dipinjamnya lah 4 buah piring dari Wak Loyah. Wak Loyah ini nyimpan piringnya di atas lemari. Oh Wak Loyah, aku mau pesta, aku pinjamlah piringmu. Kenapa? Oh pinjam, bawalah. 4 buah piring diambilnya dari lemari tadi, dikasihkannya lah ke Wak Jenab tadi itu. Alhamdulillah takdir Allah, waktu pesta tak banyak pula yang datang. Tak terpakai 4 piring tadi, cuman 3 dipakai. Yang 1 tadi karena diambil dari lemari dalam keadaan bersih. Oh Wak, nggak banyak tamuku datang, ku balikkan ini 1 piring bersih, nggak jadi ku pakai. Masuk lemari. Awalnya dari lemari dalam keadaan bersih, nggak jadi dipakai, masuk lemari lagi, balik dipulangkannya. Piring yang kedua kotor, dipakai pada saat pesta, tapi sebelum dibalikkan dia sama Wak Loyah tadi, dicucinya dulu. Sap. Oh Wak, ini piringmu kedua kotor, ini semalam ku pakai tapi udah ku cuci. Masuk lemari. Piring ketiga Wak, ini piringmu yang ketiga udah ku pakai semalam pesta, kotor. Nah ini tak dicucinya. Kira-kira masuk lemari? Enggak. Dicucinya Wak dulu. Sap. Karena enggak ada yang sunlight itu, kotornya, minyaknya banyak kali, direndamnya. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah hari, tergantung minyaknya itu udah luntur atau tidak. Begitu udah bersih baru dimasukkan Wak tadi. Tapi yang nyuci ini Wak yang punya piring, bukan yang minjam. Ini kalau bahasa di kampung kami nggak ada pikiran ini Wak ini. Udah minjam piring kotor, dipulangkannya dalam keadaan kotor. Ini direkam ya. Kalau nggak direkam tadi biasanya aku bilang nggak ada otak. Tapi karena direkam nggak aku bilang, jadi kan nggak aku bilang jadinya. Biasa kayak gitu.
Kok di sana kayak gitu, nggak direkam, aku bilang nggak ada otak. Karena direkam nggak, aku bilang nggak ada otak. Nah, begitu sudah bersih direndamnya tadi, dicucinya, barulah masuk lemari. 3. Piring yang keempat ini dipakai pada saat pesta, kotornya nggak tanggung, terbanting pula pecah. Datang enak dari yang pesta tadi, dikutipnya pecahannya, dikutipnya, oh Wak, ini piring murah aku pakai kotor semalam, tapi pecah pula Wak, ini kukutip udah piringnya Pak, ini Wak, inilah pecahannya kukutip. Kira-kira masuk lemari? Dicuci? Dimasukkan ke tong sampah, tak akan diambil untuk selamanya. Bunda, tinggal 2 menit lagi waktuku. Ayo kita merenung. Ini sejatinya muhasabah diri yang paling tingkat tinggi. Hidup manusia inilah dia gambarannya. Kira-kira yang manalah mau Bunda? Ini contoh manusia yang dijadikan Allah terlahir ke atas dunia dalam keadaan suci, tak pernah digunakan dirinya melaksanakan maksiat. Kalaupun mati dia karena lahir dalam keadaan suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci, masuk surga. Hakikat kita kan awalnya kan dari surga, dilahirkan Allah dalam keadaan suci, masuk surga karena selama hidup dia tidak pernah melakukan maksiat. Itulah ibarat yang dikotori tadi itu. Inilah dia. Piring yang kedua, inilah manusia yang dilahirkan Allah di atas dunia. Dia memanglah takdirnya melakukan dosa dan maksiat, tapi sebelum dia kembali dipanggil Allah bertaubat dia. Itulah yang kita tadi menangis, kita kerjakan beristighfar. Begitu dia meninggal dunia, surga. Kenapa? Sebelum mati dia telah bertaubat, masuk lemari. Kalau piring tadi, orangnya masuk surga karena sudah taubat. Oh, ini piring ketiga, ibarat manusia yang dijadikan Allah di atas dunia dalam keadaan suci, lalu dia melakukan maksiat, belum sempat taubat, mati. Masuk surga? Macam piring tadi, direndam dulu dalam neraka. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, tergantung dosanya. Kalau sudah bersih, barulah diangkat Allah masuk ke dalam surga, selagi masih ada iman melekat. Piring yang keempat terakhir, karena waktuku pun tinggal 1 menit. Inilah contoh manusia yang ditakdirkan Allah lahir di atas dunia dalam keadaan suci, lalu dia melakukan maksiat seumur hidupnya, dan di akhir hayatnya dia keluar murtad dari agamanya. Begitu dia mati, masuk surga. Ini ceritanya bukan dicuci lagi, tapi dihenjakkan Allah ke dalam neraka yang paling dalam, khalidina fiha abada. Tak akan mungkin diangkat Allah lagi untuk selamanya dari dalam api neraka. Kira-kira Pak, piring yang mana kita Pak? 1, 2, 3 atau 4? 1. Ada yang mau 1? Ada yang mau 1? Nggak usah ngayal, nggak usah ngayal. Nggak usah ngayal. 1 itu untuk Nabi dan Rasul. Mereka ditakdirkan Allah lahir di atas dunia ini suci, dan balik pun kepada Allah suci karena tak pernah maksiat. Kalaupun ada salahnya, udah dimaafkan Allah. Itulah namanya maksum. Minimallah 2. Memanglah kita banyak dosa. Mulut kita ini kadang-kadang menyakiti hati orang lain, ya Pak. Minimal yang kedua, ada dosa kita, tapi sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum malaikat tadi nengok kening kita untuk dia cabut, minta ampun kita sama Allah. Tapi ini parah kali ini, piring yang ketiga ini parah kali ini. Udahlah banyak dosa, tak bertaubat, mati. Macam buat tadilah, minjam piring, dipakainya kotor, dipulangkannya dalam keadaan kotor. Karena direkam nggak berani, aku bilang nggak ada otak. Inilah manusia, kalau dia maksiat belum sempat taubat, mati. Nah lah, maunya nggak usah direkam, biar aku bilang nggak ada otak. Tapi udahlah, karena direkam nggak berani lah aku bilang.
Minimal jangan sampailah yang keempat nih. Udahlah maksiat banyak bertumpuk, keluar pula lah dia dari agamanya. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Terakhir, Jibril pernah diminta Allah untuk memadamkan api neraka. Jibril mengumpulkan air yang ada di atas dunia, dicobanya, dikumpulkannya, disiramkannya ke dalam api neraka itu, tapi akhirnya api neraka sedikit pun tak goyang, tak padam. Akhirnya Allah mengambil kira-kira setutup botol inilah, lebih kurang, ini memahamkan aja, diambil Allah sebuah air kecil saja, lalu disiramkan Allah ke api neraka tadi. Dalam hitungan detik api neraka pun padam. Jibril bertanya, oh ya Allah, aku mengumpulkan seluruh air yang ada di atas dunia, ku padamkan api neraka itu tak mau padam, tapi engkau cuma air kecil, kenapa bisa padam? Apa jawab Allah? Wahai Jibril, tahukah kau air yang kecil ini? Enggak tahu ya Allah. Inilah air mata umat Nabi Muhammad yang menangis dikala beristighfar taubat kepadaku. Mudah-mudahan air mata kita malam hari ini disimpan Allah untuk memadamkan api neraka nanti buat kita. Minta maaf saya, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Baik Bapak Ibu hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan tutup acara ini tepat pada pukul 11. Oleh karena itu mari sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan Zikir Al-Askar Sumatera Utara, yaitu Al-Ustadz Purwanto Al-Rashid SHIMA. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak pengurus BKM Masjid Nurul Islam beserta seluruh jajaran yang hadir yang kami hormati, serta seluruh para ulama, para ustadz, tuan-tuan guru kami, terutama ibu-ibu yang hadir, yang kelihatan memang ibu-ibu itu lebih dominan ketimbang bapak-bapak, lebih banyak hadir. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini ibu-ibu penghuni surganya Allah. Allah mudahkan rezeki kita semuanya, dilapangkan setiap urusan kita, dijadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, diberikan kelapangan setiap rezeki kita. Mudah-mudahan kita segera dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Belum siap haji ini Ustadz ini macam betul aja, insyaallah. Karena doa itu adalah induk dari segala ibadah. Rajin-rajinlah kita berdoa dengan ucapan yang baik. Ini kadang-kadang tanya orang, apa kabar bang? Alah, sehat-sehat orang tua lah katanya. Macam nggak bersyukur hidup nih. Kalau tanya orang apa kabar bang? Alhamdulillah sehat, walaupun kadang asam uratnya kumat ya. Tapi alhamdulillah dulu. Ibu juga ditanya begitu, apa kabar bu? Alhamdulillah sehat bu, kurang sehat. Tapi alhamdulillah dulu. Itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ini kadang tanya anak muda ditanya, alah ustaz, terkadang terbatuk lah ustaz, terkadang terkontu juga, insya Allah ada aja pertanyaan dijawabnya. Maka ibu-ibu itulah doa. Kalau ditanya orang, setiap tanya orang kayak mana kak sehat, alhamdulillah. Makanya biarlah hidup kita sehat. Yang penting banyak duit, asal nggak punya utang. Yang penting matinya masuk surga. Cocok bu? Cocok nggak bu? Insya Allah. Karena ucapan itu daripada doa. Insya Allah kita selalu berdoa dengan ucapan yang paling baik. Amin ya Rabbal. Malam ini kita hadir untuk melakukan muhasabah diri. Sudah disampaikan oleh guru kita pertama, Ustaz Jumana Farid. Beliau ini
adalah imam zikir kami, beliau juga ustadz dan guru kami. Alhamdulillah, mohon doanya buat kami dari Majelis Zikir Al-Azkar Sumatera Utara, insyaallah menjadi salah satu majelis-majelis zikir yang memang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami agar selalu istiqamah. Ini Bu jajarannya yang hadir, ada Ustadz Denny Kurniawan sebagai sekretaris umum Majelis Zikir Al-Azkar, ada Ustadz Yunus juga beliau pengurus, ada Ustadz Yasir, beliau ini juga wakil sekretaris, ada Ustadz Ari sebagai bendahara, dan ada Ustadz Bambang Suhel sebagai arsiteknya atau sebagai IT-nya. Insyaallah kami berdoa dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya agar kami bisa meluangkan waktu, meluangkan ilmu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita hadir untuk bermuhasabah diri, meminta keridhaan, memohon ampun kepada Allah. Ada beberapa syarat yang memang harus kita lakukan untuk cara agar kita diterima taubat kita. Tadi Ustaz Jumana sudah ceritakan bagaimana sebenarnya taubat yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bicara tentang hati kita. Hati kita ini Pak kecil Pak, Bu, hati kita ini kecil, tapi banyak penyakit di dalamnya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, ternyata ada 60 penyakit dalam diri kita ini. Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya, inna fi jasad mudghah, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia buruk maka buruk semuanya. Ala wahyal qalbi, itulah yang dimaksud dengan qalbu. Apa Bu? Artinya apa? Hati. Tapi jangan salah, qalbu huruf qaf, jangan kalbu. Kalbu artinya anjing. Maka ibu jangan bangga kalau suaminya bilang, "Dek, kau selalu berada di kalbuku." Berarti kau selalu berada di anjingku. Kata istrinya, "So sweet." Padahal salah artinya. Maka hati-hati itu. Qalbu, hati. Qalbu itu ada 3. Hati itu ada 3. Anu tolong nanti diingat. Apa? Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang baik. Nih Pak, di masjid ini Pak, rambut kadang sama hitamnya, tapi pikiran hati ada yang berbeda-beda. Kelihatan senyum sama kita, tapi bagaikan menusuk di belakang kita. Ini orang yang qalbun salim, hatinya baik. Oh, apa yang kelihatan diucapkan itu yang ada di hatinya. Nyeritain orang nggak suka. Oh Kak, katanya udahlah, katanya nggak usah diceritain, orang kita juga nggak bagus sekali kok. Kadang semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kadang gajah di pelupuk mata nggak nampak Pak. Aib orang kita tahu betul, tapi kadang aib kita nggak kita tahu. Tapi orang yang qalbun salim, hatinya bagus, itu nggak mau nyeritain orang. Asal kemana-mana suka membayarin, kalau makan suka neraktir. Enak nggak punya kawan gini Bu? Cuman kita aja nggak tahu diri. Dia aja kawan kita terus, ya kan? Ini namanya qalbun salim, nyeritain orang nggak suka. Mau kalau punya teman kayak gini, sahabat, pertahankan Pak. Kalau kita dalam pengurusan BKM, kebetulan saya ketua pembangunan masjid Nurul Yakin. Di situ Pak, bukannya gampang bangun masjid begini nih. Fitnahnya banyak aja. Diceritain orang hampir tiap hari aja. Ada orang ngasih dana, terus ketua BKM beli kereta baru. Kayaknya nggak jelas tuh. Pasti ada dana masuk kayaknya. Begitu Pak BKM. Benar tuh. Saya begitu bangun masjid, beli mobil saya. Lalu kata orang, dari mana uangnya beli mobil? Yang satu bilang, untung merah tuyul kayaknya waktu ini. Ada tuyul-tuyul second sekarang. Kalau ada orang model begini, Pak mohon maaf, nggak usah dikawanin. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan kedua, qalbun marid, hatinya udah mulai rusak. Kawannya diceritain kemana-mana. Bahkan maaf, udah nggak ada lagi kawan yang diceritain, lakinya diceritain. Jumpa di warung, oh kakak apa? Mata kakak kok sembab, cuman nggak sembab. Aku tidur payah kali sekarang. Kenapa banyak nyamuk? Enggak, lakiku ngoroknya itu. Macam baru nikah aja. Kakak udah berapa lama kawin? Udah 12 tahun. Tapi kok baru sekarang? Sekarang aku tengok makin gemuk, makin ngeri ngoroknya katanya. Datanya satu bilang, untung lakiku nggak ngorok Kak. Jadi ngencas aja katanya.
sama juga. Yang ketiga bilang, untung nggak kayak lakiku katanya. Lakiku nggak ngorok, nggak ngences, terus nggak pulang-pulang tapi udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak balik-balik pak. Iya, kan kasihan, nggak toib sih kasihan pak. Ini orang yang model begini nih, kalau ada suka nyeritain orang lain, hati-hati, kita juga akan bakal diceritain kemana-mana. Saya sering ngobrol dengan kawan-kawan tuh gitu. Kadang kalau ngobrol bertiga, kita lagi cerita, Bu, kalau ada model begini, jangan coba ibu pergi duluan dari yang 3 ini. Kalau ibu pergi duluan, habis ibu pasti bahan ceritaan, tinggal yang 2 tadi. Jadi kalau mau pulang, Kak, kita harus pulang, Kak. Nggak bisa. Kenapa? Kita harus bubar sekali 3. Kenapa? Pasti nanti kalian cerita ya aku ini kan. Maka kalau kami ngobrol, Bu, siapa pulang duluan? Pasti selesai kami buat cerita ini. Yang sering kami cerita adalah Ustadz Denny, karena dia sering pulang duluan. Ini pun udah mau pulang aja dia ini. Makanya mobil yang ada paling depan dibikinnya. Habis bahan ceritaan. Tapi itu di sono. Kalau di sini mah insya nggak jauh beda biasanya. Nih yang kedua. Yang ketiga, ada yang disebut dengan qalbun mayit, hatinya sudah mati. Ini yang paling bahaya. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Obati penyakit dalam dirimu itu. Kalau tidak kau obati, maka semakin parah. Makanya Adinda Dayat buat begini, caranya beliau buat begini. Kenapa? Karena dia ingin mengobati hati. Bagaimana cara mengobati hati itu? Minimal ada 3 cara yang harus kita lakukan. Apa? Yang pertama, dengan perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tadi udah kita lakuin, udah diterangkan Ustaz Jumana. Bu, kita ini tidak ada manusia yang paling baik. Saya yakin Pak, kita mulia di depan istri Pak, kita mulia, ibu mulia di depan anak-anak suami, itu karena Allah tutupin aib-aib kita itu. Kalau dibuka, nauzubillah min zalik Pak, dosa yang kita lakukan kalau dibuka Allah nggak sanggup kita lihatnya. Coba kalau kita bikin dosa, sekali bikin dosa timbul hitam di muka, 2 kali dosa 2 hitam, 3 kali dosa 3 hitam, begitu ke masjid hitam kali muka kita semua. Kenapa? Dosa aja Pak muka kita, tapi nggak kelihatan orang yang baru bikin dosa. Kenapa? Karena Allah tidak tunjukkan dosa yang kita lakukan, tapi Allah menunggu dari istighfar, mohon ampun yang kita minta kepada Allah. Maka tadi sudah kita lakukan Pak, kita sudah minta ampun pada Allah, kita sudah beristighfar, dosa kita banyak. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, mana yang nggak ada dosanya sini? Coba tunjuk tangan. Saya mau tengok dulu mana yang nggak punya dosa nih. Nggak ada. Yang ada dosanya, coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 12 orang. Yang nggak tunjuk tangan berarti banyak kali dosanya. Masya Allah, kalau dosa cerita kita ini jangan bilanglah kita nggak punya dosa. Tapi Allah tunggu Pak, kalau di tengah malam kita mengangkatkan tangan, berdoa, bermunajat sembari bilang Astaghfirullahaladzim, ya Allah dosaku banyak. Netes air mata kita itu, air mata tuh Bu, kalau ibu lagi nangis di rumah sendiri, lagi minta ampun kepada Allah, netes mata tuh, jangan langsung dilap pakai tisu, lap pakai tangan, sapukan ke tangan, ke kaki kita itu. Kalau menurut hadis yang disampaikan oleh Ustaz Jumana, itu air mata penghapus dosa itu Allah haramkan kita masuk dalam api neraka. Berarti air mata yang kita lakukan itu adalah pemadam api neraka yang membara dalam diri kita. Makanya Pak, orang yang beristighfar minta ampun sambil menangis, menyesali dirinya, Masya Allah. Tadi kita dengar ada orang menangis terseduh-seduh di belakang. Aku bingung juga, ini nangis karena istighfar apa karena capek kali kakinya, aku pikir. Karena agak lama tadi doanya, ya Allah geser sana, geser sini, 15 kali udah bergeser-geser waktu aku tengok. Karena dia pas di sampingku, terasa aku rasa. Makanya lakukan apa? Menangis meminta ampun dengan cara beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena itulah cara yang terbaik untuk membersihkan hati itu. Wah, kalau cerita sombong, Masya Allah, banyak kali penyakit dalam diri kita ini, hati kita ini, iri, dengki, apalagi Bu? Sum'ah, takabur, ria, sombong. Yang paling sering itu apa? Buruk sangka. Tolong Pak, ini dosa kata Ali, ini dosa yang terbesar. Kita sering buruk sangka. Ada orang ku tengok lewat, laki bini boncengan, lakinya ganteng, bininya hancur kali, ku tengok. Ku rasa celaka kali abang tuh Bah. Kita pula buruk sangka sama orang tuh. Padahal abang tuh nikmat kali dia dapat istri jelek tuh.
Ada orang kadang boncengan, ibu-ibu naik jalan kaki mau ke pajak pakai jilbab cantik. Paling 4 kali bayar ibu tuh. Suzon, buruk sangka. Ibu hati-hati sama suami. Ini dosa besar kalau ibu lakukan buruk sangka, dosa besar. Bu, ibu suami pergi kerja, ibu telepon jam 8, kok nggak diangkat ya? Langsung redahkan. Oh mungkin lakiku lagi sholat duha. Telepon lagi jam 10, nggak diangkat. Kok nggak diangkat ya? Oh mungkin dia lagi meeting. Telepon jam 12, telepon nggak diangkat. Kenapa nggak diangkat? Jangan dulu suuzon. Kita bilang oh mungkin dia mau sholat zuhur, ngaji dulu. Rupanya jam 3 datang, ibu-ibu datang. Oh kakak apa? Ku tengok tadi laki kakak bonceng cewek. Astagfirullahaladzim. Bu, jangan buruk sangka dulu. Mungkin lagi ibu lagi nge-grab. Jangan buruk sangka. Kita nggak tahu. Makanya kalau orang sering buruk sangka, makanya nggak tenang. Kenapa ibu sering buruk sangka? Karena tontonannya kadang menyebabkan itu. Tontonan Indosiar. Jam pagi tontonannya suami selingkuh. Habis zuhur tonton sinetron lagi. Ada istri suka belanja online, akhirnya matinya dibawa jenazah, dibawa jinti. Ada model begitu. Malam baru ku menangis. Ayo dengan cara beristighfar. Dosa kita ini banyak, ayo minta ampun kepada Allah. Makanya orang yang mau meminta ampun beristighfar kepada Allah, hatinya bersih. Makanya bu, kalau tadi kita serius zikir tadi, pulang orang tenang. Kenapa? Udah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi Adam, seorang nabi yang saat itu tinggal di surga, diberikan oleh Allah fasilitas nikmat yang banyak. Lalu kata Allah, Adam, ya kau tinggal di surga ini, kau nikmati fasilitas semua yang ada di sini. Baik ya Allah, tapi jangan kau dekati buah kulli ini dilarang ini. Kata Adam, sami'na wa ata'na. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Adam tetap memakannya sehingga dia diletakkan di dunia. Dan disitulah Nabi Adam beristighfar, minta ampun kepada Allah. Bu, apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam aja minta ampun. Berapa lama? Ada yang mengatakan 400 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Minta ampun kepada Allah, dosanya sekali, minta ampunnya 40 tahun. Kalau kita gimana? Dosanya bertahun-tahun, minta ampunnya sekali-sekali. Itu pun pas ingat antara gulung sajadah dengan di patelekung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lari aja. Aku kadang tengok ada orang habis sholat tuh, mbok ya duduk dulu istighfar, doa. Ini ada habis sholat, assalamualaikum, langsung cabut. Padahal aku pegang, mau kemana bang? Mau pergi Ustaz. Kok cepat kali? Aku bilang, lebih cepat lebih baik Ustaz. Doa dulu, aku bilang, udah Ustaz katanya. Diangkat tangan disapukan, kok cepat? Apa doamu? Rupanya doanya apa? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau, amin. Ya Allah. Memang Allah maha tahu, tapi nggak gitu-gitu juga. Ku tahu yang ku mau, kayak iklan. Insya Allah. Yuk, mulai sekarang banyakin istighfar. Astaghfirullah Rabbal barai. Astaghfir minal. Kalau ibu baca di tengah malam, ibu sambil nyapu, sambil doa itu netes air mata ibu. Kenapa? Karena itulah istighfar yang terbaik yang kita minta. Allah tuh menunggu, mana nih yang tengah malam minta ampun kepadaku. Karena Allah itu mengampunkan setiap dosa bagi hamba-hamba yang mau meminta kepadanya. Itu yang pertama. Berarti tobat kita caranya untuk membersihkan hati itu dengan cara Yang kedua, bagaimana cara kita agar kita diterima, hati kita jadi bersih? Dengan cara zikrullah. Berzikir mengingat Ustaz, ya. Zikir itu subhanallah, itu tasbih bu. Alhamdulillah, tahmid. Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Lalu zikir itu mana Ustaz? Zikir itu artinya mengingat. Mengingat itu pekerjaan hati. Jadi bukan cuma mulut saja yang berzikir, tapi butuhnya hati. Mulut zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya bilang ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya dan upaya yang bisa kami lakukan kecuali Engkau, tiada tempat pertolongan kecuali Engkau. Itu yang kita lakukan dalam hati kita.
orang yang biasa lisannya menyebut kalimat nama Allah, la ilaha illallah, nanti matinya gampang menyebutkan nama Allah. Kadang ada orang ibu-ibu bilang, Ustadz, ya doainlah aku Ustadz. Kenapa Bu? Bagaimana nanti aku kalau bisa mati waktu berzikir? Insya Allah. Ibu pernah zikir? Memang nggak pernah Ustadz. Gimana coba? Kita jarang menyebutkan nama Allah, tapi mau pingin mati menyebut nama Allah. Maka Bu, kalau ada orang lagi sakaratul maut, kita talkin di telinganya, la ilaha illallah, kita ajarin. Tapi pelan-pelan kita tunggu sampai dia baca. Ayo baca ya Bu, Kak, Mak, Pak, baca. Dibaca itu dalam hatinya. Kalau biasa berzikir, tapi kalau nggak biasa, nggak bisa lisannya la gitu. La ilaha illallah. La. Rupanya semasa hidupnya dia suka karaoke, bukan zikir, karaoke. La 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 la, mati dia, cek mati. Makanya zikir di mana Ustadz? Di mana saja, di rumah boleh, boleh. Ku tengok zikir itu Pak, kalau boleh, kalau waktu imam tuh janganlah ngebut-ngebut. Ini sekarang ku tengok orang mau cepat aja zikir itu. Ilal banta subhanallah, malas 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 malas. Subhanallah yang baca. Alhamdulillah, hamlah 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 hamlah. Mau 33 tapi kencang kali. Hamlah rabbil alamin, Allahu akbar, lobar 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 lobar. Cemana coba mau dapat hidayah yang dibaca sumlah hamlah lobar? Nggak usah banyak-banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas. Apalagi tahlil. Oh, diku tengok kalau wirid bapak-bapak di kampung kami itu Pak, megang mic itu, oh makin lama makin kencang, macam naik mobil atau pakai gigi. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu 30. 31 masuk gigi 2, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 60 masuk gigi 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 80 udah gak jelas, la ilaha illallah. Masya Allah. Coba tanya dulu, apa coba arti la ilaha itu? Rupanya di sebelahnya ada kawannya baru mu'alaf, baru masuk Islam. Ih, kok dipanggil pula aku lain? Dijawab, ipar, belai beripar orang tuh di situ. Yuk. Tapi kalau ibu-ibu, coba tengok pengajian ibu-ibu, mana pernah kencang-kencang? Ibu tuh standar tuh, enak tuh bawanya. La ilaha illallah sambil goyang, la ilaha illallah, enak nih kan, beneran. Tapi kadang ada aja ulahnya yang kadang jilbabnya la ilaha illallah, udah 3:30 ya kan, la ilaha illallah. Kakak udah berapa hari nggak ada, 2 minggu. La ilah, baju seragam kakak udah lunas 3 kali lagi. La ilaha illallah. Memang sekarang kopi ini ngeri kan kamu. La ada itu modelnya tuh. Tapi itu di Solo. Kalau sini mah insya Allah nggak jauh beda juga lagi. Ada orang berzikir memang dia nggak ngomong, matanya pejam, khusyuk gitu. Anaknya ribut pun disuruh duduk aja. La ilaha illallah, tapi duduknya nyandar pas dekat pintu dapur ahli bait itu. La ilaha illallah. Rupanya di dapur tuh didengarinya orang macai kerupuk, kerepuk. Lontong kurasa ini, la ilaha illallah. Kalau lontong udah kenyang, la ilaha illallah. Rupanya ketuang kuahnya, umat merebus rupanya. Ingat lontong, ingat merebus, mana coba? Makanya mulai sekarang zikir hanya kepada Allah. Setuju Bu? Yang terakhir, bagaimana membersihkan hati kita dengan qiraatil Quran. Mulai kita kembali kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bu, malu kita lihat sekarang ada anak-anak hafiz 30 juz, umur 6 tahun hafal 30 juz. Bayangin, 6 tahun hafal 30 juz. Kita 60 tahun juz 30 pun nggak hafal. Ada orang sholat ku tengok, so imam Allahu Akbar baca Al-Kafirun Bu, nggak siap-siap. Masih malik ma'bud nggak siap-siap. Datang makmumnya tahu ini kayaknya imam nih salah nih katanya.
Lalu kata makmumnya, lakum kan, lakum dinukum waladdallin. Ada orang baca watini Pak, pindah ke wal asri. Pernah tuh? Kenapa ayatnya mirip di situ? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Satu falahum ajrun khairu mamnun, satu lagi watawasabil haqqi watawasabis sabr. Ini lari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati watawasabil haqqi illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Kata makmumnya, ini kemana Pak Imam nih itu? Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa melantunkan Al-Quran. Ayo Bu, dulu kita ngaji, maaf, dulu kami di kampung Bu, ngajinya pun pakai lip-alip, tapi nempel di kepalanya. Alif bati alif bawa ilaf dapan u. Nah itu berarti udah tua itu. Anda sekarang mana tahu lagi itu? Gak tahu. Alif dua di atas, an alif di bawah, bin alif di depan, bon. Wah itu lebih tua lagi itu. Anak-anak sekarang coba tanya itu nggak tahu. Anak saya dulu waktu ngaji hafiz, iya nak. Ya coba kau cari dulu mana huruf dot di situ. Mana ada dodot di Al-Quran katanya. Kenapa? Karena nggak tahu huruf, dia tahu cuman bacanya a, ba, ta. Karena apa? Pakai ikra Pak. Dulu ngajinya ahlaknya. Karena ngajinya model lama, ahlaknya pun bagus. Ngaji kita dibawa sama mak gitu, ngaji di sini. Dikasihnya apa sama gurunya? Dikasih rotan. Kalau kita ribut dipukul tuh sama guru tuh. Maaf pulang kita ibu-ibu. Berani nggak ibu kalau dipukul pulang ngadu sama mak? Berani nggak? Kenapa nggak berani? Dihajar sama dia. Kalau kau nangis, nggak apa-apa mak. Jadi matamu kok merah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kau nangis. Dipukul sama ustazah. Oh memang kau nggak ada otak kau, memang kau gitu. Kita lagi hajar. Maka kalau kita pulang Pak, walaupun biru-biru, kita apa? Siul-siul. Walaupun udah biru-biru paha kita dihajar. Nggak berani. Coba anak sekarang Pak, anak ribut, anak nangis, dipukul gara-gara dicubit sama gurunya. Gurunya dapat SP1. Ada kawan kemarin ribut anak-anaknya, ribut, dibiarin aja sama dia. Anak kau ribut, tengok murid-murid kau, biarkan aja. Kenapa? Nanti kalau kita marahin, dilaporkan kita ke polisi, gol kita katanya. Oh, ahlaknya. Dulu kalau ada guru lewat, dulu muridnya diem gitu, nggak berani itu. Sekarang coba lewat gurunya, Pak, roda Pak, roda, sit, kenapa? Muter katanya. Aku mau kecekek kan aja anak sekarang nih. Gua ada tanya. Lewat anak-anak tuh, Pak, ada rokok Pak katanya. Allahu Akbar. Nggak ada lagi sopannya. Kalau dulu coba gurunya lewat, mau kemana kalian? Mau pulang Pak. Pulang. Iya Pak, pulang. Kalau ada merokok lewat gurunya juga, merokok kau ya? Itu buat tuh. Keluar asapnya. Besok dihajar kita Pak. Besok dihajar di sekolah. Pulang kita, berani gak kita ngadu sama ayah mak kita? Enggak. Ahlaknya dulu anak-anak jemur aja, jemur pakaian, nyuci, ada ahlaknya, ada adabnya. Saya dulu waktu nyuci pakaian, mak saya bilang itu, kakak kau pergi sekolah nak. Iya mak, kau cucikan dulu pakaian anak adik-adik itu. Iya, pakaian kakak kau pun kau cucikan sekalian. Iya mak, nanti kalau kau jemur pakaiannya itu kan ada 3 kawat. Iya, yang sebelah kanan itu nak, itu untuk kain panjang. Iya, yang sebelah kiri itu untuk baju-baju celana panjang. Yang di tengah tuh nak, usus pakaian pakaian dalam ya nak. Iya mak, itu jemuran di situ, yang tengah tuh untuk layangan, kacamata di situ. Jemur aja ada ahlaknya. Kenapa? Supaya orang dari sana nggak kelihatan, lewat dari sini nggak kelihatan. Coba tengok zaman sekarang. Habis nyuci di mana? Di depan pagar rumah dijemurnya. Di situ layangan, di situ kacamata. Kondisinya tinggal 15%, lebih banyak koyaknya ketimbang bolongnya, coba. Lewat bakso bakar, terbang pula ke muka bakso bakar tadi. La ilaha illallah. Ahlak. Dari mana ahlak ini bisa tercapai? Dengan satu, karena mereka kembali kepada Al-Quran. Maka mulai sekarang ayo cintai Al-Quran. Makanya Pak, kalau ada orang benci terhadap Al-Quran, ada orang penista Al-Quran, ada orang menghinakan Al-Quran, kita berhak untuk marah. Kenapa? Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk buat kita. Kita beli handphone aja ada petunjuknya, betul nggak Pak? Beli helm ada petunjuknya. Beli genset aja ada petunjuknya. Masa kita hidup di dunia nggak ada petunjuk? Balikkan kepada Al-Quran.
itulah cara kita untuk membersihkan hati kita. Maka ya ibu-ibu, di rumah tuh hidupkan Al-Quran, suara Al-Quran. Kalau ibu nggak bisa ngaji, memang udah suaranya agak jelek dan payah ngaji, hidupkan CD MP3 Al-Quran. Rumah tuh, bagi kata Rasulullah, siapa yang rumahnya dihidupkan Al-Quran, maka malaikat akan masuk ke dalam rumah itu. Tapi ada juga orang yang dihidupkan pun Al-Quran, ngaji pun Al-Quran, ada juga yang nggak mau masuk malaikat. Mana rumah yang merah patung dan merah anjing, itu nggak mau masuk malaikat. Tapi ingat, yang nggak masuk itu malaikat rahmah. Kalau malaikat maut, masuk juga dia. 10 pun anjingnya putus dibuat situ. Seanjing-anjingnya dihajar sama malaikat itu. Ini yang bikin masalah tuh. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, karena pas jam 11 konsisten kita dengan waktu, jadi saya simpulkan dari ceramah Ustaz Jumana tadi, ayo kita mulai bermuhasabah diri. Bertaubatlah sebelum kita nanti dihisab oleh Allah. Tidak ada di antara kita ini yang nggak pernah melakukan dosa, tapi lakukanlah dengan 3 cara. Pertama, perbanyak meminta ampun kepada Allah. Yang kedua, perbanyak zikir mengingat Allah. Dimanapun kita berada, dalam kondisi dan keadaan apapun, kita tetap mengingat Allah. Yang ketiga, ayo kita kembali kepada pedoman Al-Quran, supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hati kita sedang gundah gulana, kembalilah kepada Al-Quran. Kalau hati kita lagi tidak tenang, maka kembalilah kepada Al-Quran. Maka orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran di rumahnya, insya Allah akan Allah berikan rahmat dan hidayah, dan Allah akan berikan ketenangan pada dirinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami dari Majelis Zikir Al-Azkar Sumatera Utara, yang memang domisilinya kami berada di Jalan Setiabudi. Inilah kami apa adanya Pak, tapi tidak ada apa-apanya. Kami tidak ada yang perlu kami sombongkan, hanya sedikit ilmu yang kami dapatkan. Saya tahu yang duduk di tempat ini mungkin ilmunya jauh lebih besar daripada kami, jauh lebih tinggi daripada kami. Makanya maafkan kami kalau ada kesalahan dan kehilapan, mulai dari membawa zikir sampai kepada tausiah. Siapa tahu ada kehilapan dan kesalahan, karena tidak ada gading yang tak retak, tidak ada air yang tak berombak, tidak ada tuyul yang tak botak, dan tidak ada bisul yang tak bengkak. Namanya manusia biasa, pasti ada salah dan hilap. Buah jambu, buah kedondong, buah durian, buah nangka, itu semua nama buah-buahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita, untuk menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari, yang kita tidak tahu pasti kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami atas nama Badan Kemakmuran Masjid Nurul Islam mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf kami apabila banyak kesalahan dan kehilapan, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ustadz-ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan memimpin acara kita pada malam hari ini. Semoga kita terus diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya selaku pembawa acara mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada Bapak Ibu hadirin, saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.